Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar murid hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat dalam belajar kita hari ini. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Aisyah Latifah Marini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sesuatu yang sangat tidak asing ataupun tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, yaitu terkait pencemaran lingkungan. Nah, sesuai yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin, yaitu terkait aktivitas-aktivitas manusia yang dapat merusak ataupun mencemari lingkungan. Hari ini kita akan lanjutkan untuk menemukan solusi dan juga kita akan melakukan sedikit percobaan ataupun eksperimen sederhana, yaitu terkait filtrasi air. Sebelum kita mulai, siapkan buku, pulpen, dan juga alat tulis kalian, serta kalian wajib untuk memperhatikan setiap bagian dari video ini, karena di akhir pembelajaran akan ada beberapa pertanyaan yang dapat menguji pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis pencemaran akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta dapat menjelaskan apa itu filtrasi air yang dapat menjadi salah satu solusi sederhana untuk mencegah dan juga mengurangi pencemaran di area lingkungan kita. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Pernahkah kalian melihat sungai yang airnya keruh? Atau mungkin kalian pernah melihat banyak sampah yang mengapung di sungai, saluran irigasi, ataupun selokan di sekitar rumah kalian? Sekarang, coba pikirkan sejenak, mengapa air yang awalnya jernih dapat berubah menjadi keruh? Lalu, apa yang menyebabkan perubahan tersebut dapat terjadi? Lalu, juga bisa kalian sebutkan akibat ataupun dampak dari kejadian berikut. Nah, sebagian besar kondisi tersebut terjadi akibat aktivitas manusia, karena manusia tidak dapat jauh dari air. Karena air bisa untuk mandi, makan, dan juga kehidupan yang lain. Sayangnya, manusia banyak yang belum bisa menjaga dan juga melestarikan air tersebut, sehingga banyak air ataupun sebagian besar air tercemar karena ulah manusia. Sekarang kita amati sebuah fenomena berikut. Coba bayangkan, pada zaman dahulu banyak sekali sungai yang sangat rawat, jernih, dan juga asri. Akan tetapi mulai lambat laun dan juga sekarang banyak sekali aktivitas manusia yang meningkat, sehingga air yang dulunya jernih, bersih, dan juga tidak berbau, sekarang menjadi berubah warna, menjadi keruh, berbau, dan juga mengandung bahan kimia. Menurut kalian, jika ini dibiarkan secara terus-menerus, apa yang akan terjadi pada kehidupan kita? Coba kalian bisa pikirkan secara sejenak. Betul sekali, karena banyaknya limbah dan juga pengaruh pencemaran oleh manusia, hal ini tidak hanya mempengaruhi manusia saja, akan tetapi seluruh komponen yang ada di sekitar lingkungan tersebut, mulai dari hewan, tumbuhan, lingkungan, manusia, serta semua yang ada di sekitar lingkungan tersebut yang tercemar. Sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan, pastinya kita wajib untuk mencari solusi agar kita dapat memperbaiki kualitas air yang ada di sekitar kita. Solusi yang dapat kita lakukan secara sederhana yaitu filtrasi air. Adakah dari kalian yang mengetahui apakah itu filtrasi air? Filtrasi air adalah proses penjerihan atau penyaringan air dengan menggunakan suatu media penjaringan air yang bertujuan untuk memisahkan partikel padat dari sebuah cairan agar menciptakan sebuah cairan yang bersih dan juga sehat. Nah, filtrasi air ini sendiri banyak sekali ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari alat penyaringan air sumur dan juga alat penyaringan ataupun filtrasi air skala rumahan.
Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat alat filtrasi sederhana dengan menggunakan alat dan juga bahan yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kapas, tisu, kerikil, arang, air keruh, dan juga wadah penampung. Menurut kalian, apakah setiap alat dan juga bahan tersebut memiliki fungsi yang sama? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Ternyata, masing-masing alat tersebut memiliki fungsi dan juga kegunaan masing-masing. Mulai dari wadah sebagai alat penampung air kotor dan juga air bersih, lalu ada tisu dan juga kapas sebagai penyaring ataupun filtrasi partikel kecil, lalu ada kerikil sebagai penyaring dari partikel yang cukup besar, lalu ada arang yang berfungsi untuk menangkap bau, kuman, dan juga zat-zat kimia yang ada dalam cairan tersebut. Pada praktikum kali ini, kalian bisa menjadi seorang engineering ataupun perancang. Kalian dapat merancang urutan ataupun lapisan-lapisan dari filtrasi ini agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kalian bisa menulis hasil rancangan kalian di buku tulis kalian. Kalian pastinya sudah selesai merancang alat filtrasi versi kalian dengan baik. Dan di sini, Ibu akan membantu kalian untuk memandu bagaimana cara menyusun filtrasi air dengan baik. Pertama, kalian bisa potong bagian atas botol seperti ini, menaruh kapas ataupun tisu. Kalian wajib untuk menaruhnya secara rapi dan juga berurutan seperti ini. Jika sudah, berarti juga sudah ada tisu. Jika sudah, kalian bisa menambahkan kerikil. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan arang sesuai kebutuhan. Ini merupakan hasil dari alat filtrasi Ibu. Sekarang, kita akan menuangkan air kotor dan juga kita akan buktikan apakah lapisan ataupun alat filtrasi ini berhasil ataupun tidak. Botol ataupun wadah hasil penyaringan. Ini merupakan hasil dari alat filtrasi yang sudah kita buat tadi. Jika kalian sudah mencobanya di rumah, akan tetapi masih keruh, kalian bisa merancang ulang lapisan-lapisan sesuai dengan yang seharusnya. Jika masih keruh juga, kalian bisa tambahkan serabut kelapa ataupun tawas agar dapat menetralisir warna dan juga bau dari si hasil filtrasi ini. Bisa kita bandingkan sebelum dan juga sesudah alat filtrasi kita buat. Pada sebelum kita filtrasi, warnanya keruh dan juga sedikit berbau. Lalu setelah kita lakukan filtrasi, baunya tidak ada dan juga hasilnya lebih jernih. Ini menandakan hasil dari filtrasi kita sudah berhasil. Selain itu, kalian dapat juga menganalisis hasil kalian masing-masing. Mulai dari bagaimana urutannya, bagaimana sebelum dan juga sesudahnya, serta dapat menganalisis apakah rancangan kalian tadi sudah berhasil ataukah belum. Selanjutnya adalah refleksi. Apakah kalian selama ini pernah melihat pencemaran air di sekitar kalian? Kira-kira apa penyebabnya? Selanjutnya adalah apakah solusi yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut? Ataukah itu harus kerjaan pemerintah ataupun kita semua sebagai warga negara yang taat akan peraturan? Mari kita simpulkan kegiatan ataupun pembelajaran kita hari ini. Aktivitas manusia dapat menyebabkan berbagai dampak pada lingkungan, baik itu baik dan juga buruk. Sebagian besar, aktivitas manusia dapat mencemari ataupun memperburuk keadaan. Mulai dari pencemaran air,
tersebut. Jika terdapat pencemaran air, kita dapat melakukan filtrasi air dan juga dapat melakukan perajangan lapisan-lapisan filtrasi air mulai dari kapas, tisu, kerikil, arang dan juga yang lain-lain, sehingga kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan secara stabil dan juga berkelanjutan, sehingga lingkungan kita akan tetap terjaga dan juga lestari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dengan baik. Ingatlah bahwa menjaga lingkungan tidak harus dari kegiatan yang besar, tetapi kesadaran dan juga kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat menjaga kelestarian lingkungan kita dengan baik. Terima kasih atas antusias kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.